Halo, cek cek. Oke, selamat datang di channel Haris Yulianto. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan icon loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua pagi ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pak Haris akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang SMP MTS kelas 7 dengan judul materi Antarmuka Komputer, Perangkat Keras Jaringan dan Internet. Sebelum Pak Haris melanjutkan ke materi, perlu Pak Haris ingatkan ke kalian semua seperti biasa. Yang pertama, selalu awali setiap aktivitas kalian dengan berdoa. Semoga Allah selalu melimpahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan kita semua. Dan yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami jenis antarmuka komputer. Tentu saja sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu antarmuka komputer. Yang kedua, mengenal perangkat keras jaringan dan internet. Yang ketiga, memahami fungsi perangkat keras yang digunakan dalam jaringan dan internet. Agenda pembelajaran kita hari ini, yang pertama antarmuka komputer, pengertian antarmuka komputer, serta jenis-jenis antarmuka komputer. Yang kedua, perangkat keras yang digunakan dalam jaringan dan internet. Perangkat keras apa saja yang digunakan untuk menghubungkan jaringan dan internet, serta pemfungsiannya apa dari masing-masing perangkat keras tersebut. Kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu antarmuka komputer. Antarmuka komputer disebut juga dengan interface. Apa itu antarmuka komputer? Antarmuka komputer adalah bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna saling berinteraksi. Interaksi tersebut mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah pada komputer dan bagaimana komputer menampilkan hasil pemrosesan atau respon yang dihasilkan untuk ditampilkan kepada pengguna. Kalau kalian pernah menggunakan gadget, handphone, tablet atau laptop ataupun komputer, bagaimana cara kalian memberikan perintah kepada handphone kalian dan bagaimana handphone kalian merespon, menampilkan apa yang dihasilkan sesuai dengan inputan yang kalian berikan, itu yang disebut dengan antarmuka. Ada beberapa jenis antarmuka yang saat ini kita gunakan. Yang pertama adalah karakter user interface atau CUI. Karakter user interface adalah antarmuka yang berbentuk karakter teks sehingga komputer dan pengguna berinteraksi melalui tulisan teks yang ditampilkan di layar monitor. Pengguna memberikan perintah dalam bentuk teks dan komputer menampilkan hasil pemrosesan inputan yang diberikan oleh pengguna juga dalam bentuk teks. Contoh dari antarmuka CUI adalah aplikasi Command Prompt. Jadi kalau kalian pernah menggunakan aplikasi Command Prompt, aplikasi itu kita berinteraksi dengan komputer dengan bahasa tulis. Jadi apa yang kita berikan kepada komputer, kita berikan dalam bentuk tulisan dan hasil dari apa yang sudah diproses oleh komputer akan ditampilkan juga dalam bentuk tulisan.
Antarmuka ini memiliki banyak kelemahan karena si pengguna komputer harus menghafalkan semua perintah yang harus dimasukkan agar komputer dapat mengenali perintah tersebut. Tidak serta-merta semua tulisan atau semua kata kalimat bisa dimasukkan dan dimengerti oleh komputer. Jadi kelemahannya pengguna harus menghafalkan perintah-perintah apa yang dimengerti oleh komputer tersebut. Yang kedua, ada antarmuka Graphic User Interface atau GUI. Graphic User Interface merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan antarmuka CUI. Tampilan grafis berupa icon, berupa bar navigasi, bisa berupa gambar atau tombol atau lainnya. Pengguna dapat memberikan perintah kepada komputer dengan cara memilih tombol-tombol atau icon-icon yang dipilih. Icon yang dipilih tersebut, maka komputer akan memproses sesuai dengan icon yang dipilih tersebut. Tentu saja pengguna memberikan instruksinya dengan menggunakan mouse atau untuk yang touchscreen bisa langsung diklik ke icon di layar tersebut. Graphic User Interface ini lebih mudah digunakan karena pengguna tidak perlu menghafal perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer, tapi pengguna cukup tinggal mengklik-klik simbol atau icon-icon yang dipilih. Contoh dari aplikasi yang menggunakan GUI antara lain aplikasi Microsoft Word, aplikasi Microsoft Excel, dan beberapa aplikasi lainnya yang sering kita gunakan saat ini. Antarmuka yang selanjutnya adalah antarmuka bahasa natural. Apa itu antarmuka bahasa natural? Jadi antara pengguna dan komputer berinteraksi dengan menggunakan lisan atau disebut juga dengan conversation interface. Jadi pengguna akan memberikan instruksi kepada komputer berupa lisan atau pengguna berbicara, dan komputer akan memberikan tanggapan atau respon. Inputan yang diberikan juga berupa lisan, jadi juga berupa suara yang dikeluarkan oleh komputer. Antarmuka ini jarang kita temui. Contoh dari antarmuka ini aplikasi Hey Siri dan aplikasi Cortana. Dengan menggunakan bahasa natural, jadi pengguna tidak perlu untuk memberikan instruksi berupa teks ataupun mengklik tombol-tombol icon. Jadi pengguna cukup memasukkan suaranya saja dan nanti komputer akan menanggapi dengan berupa suara. Antarmuka yang keempat ada antarmuka menu driven. Antarmuka menu driven banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Contohnya mesin ATM, mesin tiket kereta api, atau mesin layanan self check-in di bandara. Antarmuka jenis ini menampilkan rangkaian menu-menu dengan cara menekan tombol di layar. Antarmuka ini sangat mudah digunakan karena pengguna cukup mengklik layar touchscreen-nya untuk dapat berinteraksi dengan komputer. Ini contoh di layar monitor ATM itu menggunakan antarmuka menu driven. Jadi pengguna tinggal mengklik pilihan instruksi mana yang dimasukkan, kemudian komputer akan menampilkan hasil pemrosesan dari instruksi tersebut. Antarmuka yang selanjutnya Mobile User Interface. Antarmuka jenis ini umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone kalian ataupun tablet yang kalian gunakan. Antarmuka ini memungkinkan interaksi dengan aplikasi atau fungsi-fungsi yang lainnya dengan lebih mudah. Berbeda dengan di layar monitor, penggunaan di Mobile User Interface
memiliki layar yang lebih terbatas, sehingga ikon-ikon yang dimunculkan juga ditampilkan dengan ukuran yang lebih kecil. Bisa jadi ada kalanya juga tidak ditampilkan tulisan atas aplikasi tersebut, jadi hanya ikonnya saja. Jadi pengguna harus menghafalkan ikon ini merupakan untuk ikon untuk aplikasi apa, karena adanya keterbatasan di layar smartphone. Materi kita yang kedua yaitu perangkat keras jaringan dan internet. Setelah sebelumnya kita mengenal perangkat keras komputer, ada 4 perangkat keras komputer. Sekarang kalau kita menggunakan jaringan atau internet, kita juga membutuhkan perangkat keras apa saja yang kita gunakan untuk dapat terhubung dengan jaringan ataupun internet. Yang pertama, sering kalian mendengar kata modem. Apa itu modem? Modem merupakan kependekan dari modular demodulator. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Pada komputer yang terhubung dengan internet melalui jaringan telepon contohnya, ketika komputer mengirimkan data ke internet, modem akan mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal listrik, sehingga sinyal tersebut dapat dilewatkan melalui kabel telepon. Pada saat menerima data dari internet, modem akan mengubah sinyal listrik dari kabel telepon menjadi sinyal digital, sehingga komputer dapat membaca dan menampilkan hasil pemrosesan dari komputer tersebut. Ini adalah contoh dari bentuk modem. Ada modem USB dan juga ada jenis modem WiFi. Perangkat yang kedua yaitu kartu jaringan atau istilah lainnya LAN card. Adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam jaringan lokal. Kartu jaringan memungkinkan untuk 2 atau lebih komputer dapat terhubung dalam jaringan lokal. Kartu jaringan dilengkapi dengan port untuk konektor RJ45. Ini contoh dari bentuk kartu jaringan atau LAN card. Konektor yang digunakan bersama-sama dengan kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Yaitu kabel yang umum digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lokal. Perangkat yang ketiga yaitu Bluetooth. Sering kalian mengenal istilah Bluetooth atau menggunakan Bluetooth untuk mengirimkan atau menerima data. Apa itu Bluetooth? Bluetooth adalah teknologi komunikasi tanpa kabel atau nirkabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Bluetooth dapat berupa kartu atau USB adapter yang dipasang pada perangkat komputer. Tidak hanya komputer, tapi juga notebook, laptop ataupun smartphone dan tablet juga dilengkapi dengan teknologi Bluetooth ini. Yang sering kita gunakan Bluetooth di perangkat handphone. Teknologi Bluetooth dapat mengirimkan data melalui tanpa kabel dengan jarak jangkau kurang lebih 100 meter. Teknologi ini umum digunakan hanya untuk menghubungkan koneksi perangkat ke perangkat. Misalnya menghubungkan 2 smartphone dengan Bluetooth atau menghubungkan komputer dengan printer dengan Bluetooth atau menghubungkan smartphone kalian dengan headset. Itu teknologi Bluetooth. Ini contoh Bluetooth yang menggunakan USB. Perangkat selanjutnya adalah kartu WiFi. Kartu WiFi adalah perangkat elektronik yang digunakan komputer dapat menangkap sinyal WiFi dari titik hotspot dalam jaringan internet. Kartu WiFi dapat berupa kartu yang dilengkapi antena untuk berkomunikasi dengan titik hotspot kemana kartu tersebut terhubung. Pada beberapa komputer atau PC
Kartu dipasang pada slot motherboard atau juga berupa tambahan USB adapter. Ini contoh dari bentuk kartu WiFi, bisa berupa kartu atau bisa berupa USB adapter. Demikian materi yang Pak Aris sampaikan untuk kesempatan kali ini tentang antar muka komputer, perangkat keras, jaringan, dan internet. Semoga materi yang Pak Aris sampaikan ini bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya, kalian bisa mengembangkan materi selain dari yang sudah Pak Aris sampaikan. Bisa kalian mencari materi dari berbagai sumber, bisa mencari di buku, bisa di internet, atau bisa dari sumber-sumber yang lain. Pak Aris akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.